Dengan rasa hormat dan kerendahan hati, demi khidmatnya acara pada pagi hari ini, mohon berkenan untuk menyesuaikan nada dering telepon genggam selama acara berlangsung. Karena sesaat lagi, acara webinar akan segera dimulai. Matahari pagi sudahlah muncul, bersemangat seperti ibu-ibu Jala Senastri. Karena semua sudah berkumpul, mari kita mulai webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya kami mohon izin untuk menyapa tamu teristimewa kita hari ini. Yang terhormat Ketua Cabang 2 Korcapasmar 2 Gabungan Jala Senastri Korps Marinir, Ibu Ade Rudi Marpaung. Yang kami hormati
Wakil Ketua Cabang 2 Korcap Pasmar 2, Ketua Ranting A sampai dengan D Cabang 2 Korcap Pasmar 2, Pembina Harian Cabang 2 Korcap Pasmar 2, Pengurus Jala Senastri Cabang 2 Korcap Pasmar 2, serta hadirin undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang di ruang rapat Brigade Infanteri 2 Marinir dalam acara webinar yang mengangkat tema peran tanaman obat keluarga dalam meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19. Para tamu yang kami hormati, puja yang sempurna dan puji yang sejati. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, hari ini kita dapat berkumpul Kamis 1 April 2021 untuk melaksanakan webinar dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita semua terhindar dari segala macam virus yang berbahaya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara pada pagi hari ini telah terangkai sebagai berikut. Diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Jala Senastri. Sambutan Ketua Cabang 2 Korcap Pasmar 2, pembacaan doa, dilanjutkan dengan webinar, sesi tanya jawab, penyerahan cenderamata, menyanyikan Mars Jala Senastri, foto bersama, dan diakhiri dengan penutup. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Jala Senastri. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia,
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Merupakan rangkaian acara selanjutnya, sambutan Ketua Cabang 2 Korcap Pasmar 2. Kepada yang terhormat Ibu Ade Rudi Marpaung, kami persilahkan. Yang saya hormati Wakil Ketua Cabang 2 Korcap Pasmar 2. Yang saya banggakan Ketua Ranting A sampai dengan D Cabang 2 Korcap Pasmar 2. Pak Binhar, Pengurus Cabang 2 Korcap Pasmar 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat-Nya, kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan sampai hari ini. Menjaga imunitas di masa pandemi sangatlah diperlukan untuk meningkatkan kesehatan pribadi maupun keluarga. Program ketahanan pangan merupakan program pemerintah di masa pandemi COVID-19 guna menunjang kehidupan ekonomi masyarakat. Dengan penanaman tanaman obat keluarga, maka diharapkan dapat meningkatkan imunitas tubuh dan menambah pendapatan ekonomi keluarga. Untuk itu, ibu-ibu yang saya sayangi, marilah kita bersama-sama belajar bagaimana peran tanaman obat keluarga dalam meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19. Temulawak, kunyit jahe, imunitas naik, COVID-19 lewat. Selamat mengikuti acara ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi inspirasi bagi seluruh anggota Cabang 2 Korcap Pasmar 2 Gabungan Jala Senastri Korps Marinir. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi 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 Om. Terima kasih, mohon izin Ibu atas sambutan yang telah disampaikan. Hadirin undangan yang berbahagia, seluas apapun ruang yang diberikan Tuhan kepada kita akan terasa sempit tanpa adanya pengorbanan dan doa. Marilah kita tundukkan kepala sejenak seraya berdoa. Doa akan dipandu oleh Nyonya Heru Susanto. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa akan kami pandu secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala limpahan rahmat-Mu, sehingga kami dapat hadir pada acara webinar peran tanaman obat keluarga dalam meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19. Ya Allah, Tuhan Zat yang Maha Pemberi, Zat yang Maha Mendengar, dan Zat yang Maha Mengetahui. Jadikanlah acara pada hari ini menjadi acara yang Engkau berkahi, sehingga bermanfaat bagi kami. Ya Allah, Ya Ghafurur Rahim, ampunilah segala khilaf, salah dan dosa kami, serta kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati,
Tibalah kita pada acara yang kita nantikan bersama, yakni webinar yang mengangkat tema peran tanaman obat keluarga dalam meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19 yang akan dipandu oleh moderator kita, Nyonya Tunjung Supriyadi. Kepada moderator, kami persilahkan. Suwe ora jamu, jamu godhong tela. Suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe kelo. Suwe ora jamu, jamu godhong tela. Suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe kelo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati, Ketua Cabang 2 Korca Pasmar 2, Ibu Ade Rudi Marpaung. Wakil Ketua Cabang 2 Korca Pasmar 2, Ketua Ranting A sampai dengan D Cabang 2 Korca Pasmar 2, Babinhar dan pengurus Cabang 2 Korca Pasmar 2, serta hadirin undangan yang berbahagia. Baik hadirin sekalian, senang sekali pada pagi hari yang cerah ini, saya, Nyonya Tunjung Supriyadi, selaku Ketua Ranting D Cabang 2 Korca Pasmar 2, kembali hadir di tengah-tengah hadirin sekalian untuk memandu acara yang sungguh luar biasa pada pagi hari ini. Tak lupa kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, karena atas limpahan kasih sayang dan rahmat-Nya pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti acara webinar yang mengangkat tema peran tanaman obat keluarga dalam meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19. Menjaga imunitas tubuh merupakan hal yang sangat penting di masa pandemi ini. Dan salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah dengan memaksimalkan konsumsi tanaman obat keluarga atau toga. Apa itu tanaman obat keluarga? Dan seberapa besar efektifnya untuk menunjang imun tubuh di masa pandemi ini? Serta bagaimanakah cara pengolahan yang baik dan benar sehingga menghasilkan manfaat yang maksimal? Akan kita bahas tuntas dalam acara webinar pagi hari ini dengan narasumber yang luar biasa. Perkenankan saya untuk mengenalkan narasumber kami yang pertama, yaitu seorang dokter spesialis penyakit dalam, Komandan Satgas COVID di Rumah Sakit Muhammad Ridwan Meuraksa, Jakarta. Beliau lahir di Jember pada tanggal 26 September tahun 1972 dan menempuh pendidikan S1 kedokteran di Fakultas Kedokteran Umum Universitas Hang Tuah, menempuh S2 spesialis penyakit dalam di Universitas Indonesia, dan beliau adalah istri dari Kolonel Marinir Rudi Hartomarpaung yang saat ini menjabat sebagai Komandan Brigade Infanteri 2 Marinir Pasmar 2. Kita sambut dengan meriah Letkol CKM Kowat Dr. Ade Netra, spesialis penyakit dalam, Mars Finasim. Selamat pagi Ibu, mohon izin Ibu. Baik, luar biasa sekali Ibu. Silakan Ibu, duduk Ibu. Ya. Dan hadirin yang berbahagia, akan kami perkenalkan narasumber kami yang kedua, yaitu seorang pakar farmasi, dosen dan kepala laboratorium dan kepala instalasi farmasi klinik Medika Utama Sidoarjo. Beliau lahir di Sidoarjo pada tanggal 30 Oktober tahun 1980, menempuh pendidikan S1 dan S2 farmasi di Universitas Surabaya, dan beliau adalah istri dari Letkol Marinir Taufik Prasetyo. Kita sambut
Nyonya Fahmi Ardianti, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi Apoteker. Selamat pagi Ibu Fahmi, baik. Silahkan duduk Ibu. Luar biasa sekali ya hadirin. Dua wanita hebat yang memiliki banyak aktivitas dan juga menjalankan peran yang begitu banyak ya Ibu, mohon izin. Sebagai ibu rumah tangga dan juga wanita karir dan tentunya ibu jala senastri. Tapi kami lihat ini masih terlihat bugar, segar dan sehat Ibu. Mungkin nanti bisa dijelaskan kepada kami bagaimana tips-tips bagi kami Jala Senastri Cabang 2 untuk bisa tetap sehat dan bugar ya Ibu ya. Luar biasa sekali. Bu Fahmi, pada webinar lalu mungkin kita bahas tentang peran farmasi itu sendiri dalam dunia kecantikan ya Bu Fahmi. Sekarang mungkin kita akan membahas relevansi farmasi dalam tanaman obat khususnya dalam menunjang imunitas tubuh di masa pandemi. Baik Ibu, sebelum berbicara masalah toga itu sendiri, tentang imunitas Ibu izin. Apa sih Ibu dari pengertian dari sistem imun itu sendiri dan seberapa pentingnya kita sebagai manusia untuk menjaga agar sistem imun itu tetap baik khususnya di masa pandemi ini? Iya, terima kasih Bu Supriyadi. Jadi imunitas itu sangat penting ya, sangat penting apalagi di masa pandemi ini. Cukup berbahaya virus COVID-19 ini ya kan. Jadi banyak sekali kematian-kematian yang disebabkan oleh karena virus COVID-19. Jadi kita harus mempunyai sistem kekebalan tubuh kita sendiri karena itu betul-betul virus baru sehingga kita juga harus mengenal virus itu dan akhirnya kita mempunyai kekebalan yang kuat apabila ada sedikit atau banyak virus yang masuk ke dalam tubuh kita, kita sudah bisa menghalaunya. Begitu Bu Suti. Terima kasih Ibu. Dan Bu Fahmi yang ingin saya tanyakan adalah masalah toga. Kita tahu bahwa sebagian besar ibu-ibu mungkin menanam tanaman di sekitar rumahnya Bu ya. Cuman terkadang kita tidak tahu tanaman toga itu apa sih Bu khasiatnya dan apa saja yang bisa bermanfaat bagi imunitas tubuh itu sendiri. Baik Bu Supri, jadi negara kita ini kaya akan keragaman tanaman, terutama tanaman yang berkhasiat obat. Ibu-ibu Jala Senastri selain memanfaatkan pekarangan rumah untuk ketahanan pangan, maka di masa pandemi ini juga bisa memanfaatkan pekarangan tersebut dengan tanaman yang berkhasiat obat. Dan itu sangat mudah didapat ada di kehidupan sehari-hari seperti jahe, laos, kencur, seperti itu Bu Supri. Baik, terima kasih Bu Fahmi. Dan hadirin tanpa perpanjang kata, mari kita simak materi pertama yang akan disampaikan oleh narasumber pertama kita. Mohon izin Ibu disilahkan. Terima kasih Bu Supri. Nah, jadi saya akan menampilkan ada beberapa slide ya Bu Supri yang mungkin adalah menarik untuk kita. Jadi pertama kali kami akan menampilkan peningkatan sistem imun pada pandemi COVID-19. Jadi saya sampaikan dulu ya Bu Supri, situasi COVID sekarang pasien-pasien COVID atau penderita COVID di Indonesia itu ternyata masih cukup besar. Dengan angka kira-kira sekitar seribuan itu masih ada. Pada saat beberapa waktu yang lalu itu sempat meningkat tajam, tetapi saat ini sudah mulai menurun ya Bu Supri. Jadi di dunia itu saat ini kita sudah 1 tahun berjalan, 128 juta penduduk ya yang sudah terinfeksi dengan kematian untuk sedunia ini 2,79 juta. Kemudian untuk di Indonesia sendiri yang sudah terinfeksi COVID adalah 1,5 juta dengan yang meninggal 40.581. Dan saat ini juga digencarkan oleh pemerintah untuk vaksin Bu Supri. Jadi untuk vaksin itu sampai saat ini sudah sekitar 1% atau 2% yang sudah dilakukan pada tenaga kesehatan khususnya. Kemudian untuk Tentara Nasional Indonesia dan guru sekarang ini sudah mulai dilakukan untuk vaksinasi. Apa sih sistem pertahanan pada makhluk hidup? Jadi kita itu mempunyai 2 sistem. Pertama adalah sistem pertahanan bawaan atau innate immunity. Ini tidak memiliki komponen memori. Jadi komponen merupakan komponen lini pertama. Terdapat di kulit, kemudian di membran mukosa, dan lini kedua yaitu di substansi antimikroba. Kemudian ada namanya sel natular killer dan fagosit. Kemudian yang kedua adalah sistem pertahanan spesifik atau adaptive immunity. Nah ini adalah imunitas yang melibatkan mekanisme pengenalan spesifik dari patogen
atau antigen ketika berkontak dengan sistem imun. Ini yang disampaikan bahwa kalau kita terkena virus, kemudian kita mempunyai sistem pertahanan, kemudian kita ada memori, kita mengenal virus itu, pada saat kita terkena lagi, tubuh kita akan semakin kuat. Untuk COVID sendiri itu ada beberapa gejala. Ada gejala ringan, gejala sedang, kemudian gejala berat. Nah, gejala sedang itu bisa sembuh menuju ke gejala ringan. Kemudian dia bisa juga berakibat fatal sampai ke gejala yang berat. Di mana pada gejala berat itu pasien pasti disebutkan dengan acute respiratory distress syndrome. Nah, itu dia akan gagal napas dan akhirnya dia akan memakai ventilator dengan resiko kematian yang cukup tinggi. Oleh karena itu nanti akan saya sampaikan bahwa tanaman toga atau tanaman obat keluarga ini sangat berguna bagi kita untuk virus-virus dengan gejala ringan. Nah, ini saya sampaikan ada seperti timbangan ya, ada seperti timbangan di mana ada sistem kekebalan tubuh kita itu tinggi dan virus yang masuk itu sedikit, maka kita tidak akan terkena virus. Kalaupun terkena dengan gejala yang cukup ringan. Tetapi apabila sistem kekebalan tubuh kita itu sedikit dibandingkan virus yang masuk, maka kita akan bisa bergejala. Dari awalnya gejala ringan, kemudian gejala sedang. Kalau tidak bisa mengatasi virus-virus yang datang, maka kita menuju ke gejala berat atau ke fase kritis. Untuk COVID-19 ini, terutama dia itu menyerang ke paru-paru atau ada yang namanya alveoli. Nah, dia akan menyerang ke alveoli, merusak sistem-sistem di situ, merusak epitel-epitel di situ, sehingga dia akan merusak sistem transportasi oksigen maupun zat-zat yang penting di alveoli itu sendiri. Kemudian virus ini juga bisa masuk ke dalam peredaran darah yang akhirnya akan terjadi proses inflamasi yang cukup luas yang disebut dengan cytokine storm atau badai sitokin. Yang hal ini menyebabkan gejala yang sampai gejala berat kemudian kritis dan akhirnya dia akan gagal napas. Nah, ini yang disebut dengan cytokine storm. Cytokine storm ini bisa mengenai ke seluruh tubuh kita. Bisa ke jantung, sampai terjadi cardiac arrest, bisa ke ginjal, bisa ke sistem usus, kemudian bisa ke paru-parunya sendiri, merusak paru-parunya itu, kemudian hati, kemudian ke pembuluh darahnya, sehingga ada proses-proses pembekuan darah atau ketidakstabilan dari proses pembekuan darah, maupun otak, bisa juga terjadi stroke pada pasien-pasien COVID. Nah, bagaimana sih menjaga integritas sistem imun? Kita itu harus menjaga keseluruhan atau holistik untuk sistem imun kita. Dengan apa? Makanan yang bergizi, kemudian kita juga harus tidur dengan cukup 8 jam setiap hari, olahraga secara teratur, 30 menit saja minimal untuk 1 hari. Kemudian kita juga harus mencegah stres, karena stres itu akan meningkatkan kortisol sehingga akan menyebabkan kita itu akan semakin stres dan sistem imun kita akan menurun. Kemudian kita juga harus bila ada gejala kita konsultasi ke dokter, hindari rokok atau stop rokok, kemudian jangan minum minuman keras dan yang terakhir adalah kita harus tetap berdoa. Kita harus tetap berdoa agar kita terhindar dari virus COVID-19 ini. Apa sih imunomodulator? Nah, imunomodulator itu adalah suatu zat atau senyawa yang dapat bermodulasi, memodifikasi respon imun dengan cara menginduksi aktivitas sistem imun atau sisi lain juga dapat menghambat aktivasi sistem imun yang berlebihan. Kemudian apa sih imunostimulan? Nah, imunostimulan itu adalah suatu zat-zat, obat atau nutrien yang dapat merangsang sistem imun dengan cara menginduksi aktivasi atau meningkatkan aktivitas sistem imun atau komponen-komponennya yang disebut dengan spesifik imunostimulan maupun non-spesifik imunostimulan. Nah, sekarang kita apa sih kok kita mengambil tema dengan peran tanaman toga keluarga
dalam meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19? Nah ini, ibu-ibu pasti akan menanyakan, apa iya tanaman toga atau tanaman obat keluarga itu penting? Apa iya sudah diteliti? Ternyata memang senyawa-senyawa ini sudah dilakukan penelitian, penelitiannya cukup luas. Pernah dilakukan oleh Chen, pernah dilakukan oleh Devi, pernah dilakukan oleh Zhu. Nah itu banyak sekali. Kalau misalkan kita searching nih, apa sih jahe? Oh jahe itu ternyata Zingiber officinale Roscoe. Nah ternyata jahe atau Zingiber officinale Roscoe itu, dia itu mempunyai senyawa-senyawa untuk memodulasi sistem-sistem imun sehingga kita semakin kebal. Kemudian ternyata empon-empon pun seperti jahe, kemudian kunyit, temulawak, ini ternyata dia betul-betul berguna gitu ya. Ada senyawa-senyawa yang menghambat interleukin atau menghambat inflamasi. Kalau untuk COVID terjadinya badai sitokin itu terjadi inflamasi yang luar biasa. Semuanya komponen-komponen inflamasi itu hebat timbulnya. Nah, ini akan dihambat oleh senyawa-senyawa dari kurkumin itu sendiri. Kemudian nanti juga akan dijelaskan oleh apoteker kami bagaimana sih ramuan-ramuan ya, mungkin ramuan-ramuan ini diolah sehingga tanaman toga kita itu bisa berguna. Gitu, Bu Supri. Terima kasih sekali Bu atas materi yang telah disampaikan. Dan selanjutnya akan disampaikan materi kedua oleh narasumber kedua kita. Silakan Bu Fahmi. Baik, Bu Supri, terima kasih atas waktunya. Materi webinar pada pagi hari ini yaitu peran tanaman obat keluarga dalam meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19. Jadi ibu-ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, negara kita itu kaya akan tanaman yang berkhasiat obat. Ibu-ibu bisa menanam tanaman tersebut di pekarangan rumah untuk mengisi waktu di masa pandemi. Di sini akan saya sampaikan langsung ke poinnya, yaitu tanaman obat yang bisa menambah daya tahan tubuh. Ada sambiloto. Nah, sambiloto ini menurut penelitian bisa mengatasi badai sitokin yang tadi telah disampaikan oleh Dr. Ade. Jadi badai sitokin itu terjadi saat respon imun tubuh berlebih. Sehingga yang diserang tidak hanya virus, tapi sel-sel tubuh juga akan dirusak. Nah, ini yang menyebabkan perburukan kondisi, misalnya terjadi peradangan. Nah, salah satunya yaitu dengan sambiloto ini. Kemudian daun pegagan. Selanjutnya, nah ini yang saya rasa ibu-ibu ini tidak asing ya, karena di rumah pasti ada di dapur. Biasanya nyebutnya itu empon-empon. Ada kunyit, jahe. Kandungan dari toga ini bisa untuk menambah daya tahan tubuh. Kemudian ada meniran ibu-ibu, kemudian jinten. Saya yakin sudah tidak asing ya, mungkin pernah dengar di TV tentang khasiat dari jinten hitam. Ada temu mangga, temu lawak, temu ireng. Nah ini golongan temu-temuan ibu-ibu ya. Jadi kandungannya itu ada kurkumin, minyak atsiri. Nah ini berkhasiat untuk menambah daya tahan tubuh. Selanjutnya ada tanaman obat yang bisa untuk meredakan demam. Ada sambiloto lagi ibu-ibu. Ya, tadi sambiloto untuk meningkatkan imunitas, di sini bisa untuk pereda demam. Jadi, satu tanaman obat itu bisa berkhasiat macam-macam. Kemudian ada temulawak, pule, tapak liman. Nah, tapak liman ini biasanya tumbuh liar di pekarangan. Nah, kadang kita nggak tahu ya, oh ternyata
tapak liman itu berkhasiat sebagai obat. Jadi ibu-ibu kalau misalkan mau cabut-cabut rumput, ada tapak liman, jangan dicabut ya ibu-ibu, karena berkhasiat juga sebagai pereda demam. Kemudian ada cabai Jawa dan daun sirih. Daun sirih ini banyak sekali khasiatnya, jadi sudah banyak penelitian tentang daun sirih untuk antibakteri, antifungi, dan lain sebagainya. Kemudian ada tanaman obat yang berkhasiat sebagai pereda batuk. Ada adas, daun sirih lagi, ya. Kemudian daun timi, daun saga. Daun saga ini kalau istilah Jawa itu orang nyebutnya kok telik Bu Supri. Baik, ya. Yang biji warnanya Merah ya Bu Fahmi merah kalau dan tidak hitam. salah. Oh, baik. Nah, sampai ada julukan kalau orang pakai baju warna merah dan hitam itu disebut cokok telik, seperti itu. Baik. Nah, ini nama Indonesianya yaitu daun saga. Kemudian jahe kencur. Selanjutnya ada tanaman obat yang berkhasiat sebagai antibakteri. Antibakteri ini kalau di bahasa medis dokter antibiotik. Nah, sambiloto, nah ketemu lagi ya, sambiloto ternyata khasiatnya banyak. Memang sudah diteliti ini, sudah diuji klinis sambiloto ini. Kemudian sereh, nah sereh ini juga sangat mudah untuk ditanam ya, ditancapkan gitu langsung dia tumbuh. Kemudian bawang putih, nah ibu-ibu pasti kalau masak ini tidak lepas dari bawang putih karena bawang putih ini adalah bumbu dasar. Ternyata bawang putih bisa sebagai antibakteri. Nah, cengkeh, ya, lengkuas atau yang biasa kita sebut laos dan nah kita ketemu lagi jinten hitam. Kemudian penambah nafsu makan ya. Jadi pada saat pandemi Covid ini salah satu untuk meningkatkan imunitas yaitu dengan makan ya. Nah, kalau enggak nafsu makan, nah ini kita bisa menggunakan toga. Nah, ketemu lagi ada temulawak, temu hitam, temu kunci, jahe, laos. Nah, ini adalah empon-empon yang saya yakin semua ibu-ibu pasti punya di rumah. Di dapur itu pasti nyetok Bu Sri. Ya. Kemudian ada daun pepaya. Nah, ibu-ibu, di sini kami ada resep, beberapa resep ramuan imunitas. Ya, ini kami dapat dari B2P2TOOT, semacam Balai Pengembangan Obat Tradisional yang ada di Tawangmangu, Solo, dokter. Ramuan pertama, ibu-ibu bisa menggunakan jahe merah, jeruk nipis, kayu manis, gula merah, kemudian airnya 3 cangkir. Nah, cara membuatnya yang pertama cuci dulu bahan sampai bersih, kemudian bisa dirajang atau digeprek, ya. Kemudian direbus dengan air 3 cangkir tadi sampai mendidih, kemudian diamkan, disaring, nah airnya diminum. Ya. Tidak lupa ibu-ibu, saya sarankan kalau merebus pakai alat, jangan pakai yang aluminium, tapi pakai alat yang dari bahan tanah atau bahan keramik dan atau bisa stainless steel. Ya. Kemudian ramuan kedua ada kunyit, lengkuas, ya, jeruk nipis, gula merah dan air. Cara pembuatannya sama seperti yang pertama tadi. Jadi intinya bahan dicuci sampai bersih, kemudian bisa digeprek atau dirajang, direbus sampai mendidih, disaring dan diminum. Kemudian ramuan ketiga ada pegagan, kemudian gula merah, jahe, temulawak, dan air 1,5 gelas. Cara pembuatannya sama ibu-ibu. Dan ramuan yang keempat ada temulawak kering, kemudian kunyit juga kering, meniran, dan air
Cara pembuatannya juga sama nggih Ibu-ibu. Jadi kesehatan itu adalah anugerah terindah yang terkadang kita lupa untuk mensyukuri. Maka ibu-ibu harus bersyukur ya. Di lingkungan kita ini banyak sekali tanaman yang berkhasiat obat yang bisa kita manfaatkan selain memanfaatkan bahan pangan. Ya. Sekian materi webinar pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Ibu Fahmi Ardianti terkait dengan tanaman toga di sekitar kita. Luar biasa sekali ya Bu Fahmi, karena kita sebagai ibu rumah tangga yang awam itu tidak tahu gitu awalnya Bu Fahmi ya. Ternyata bumbu-bumbu dapur yang setiap hari kita gunakan untuk memasak ternyata memiliki khasiat untuk kesehatan dan juga imunitas tubuh. Seperti halnya tadi mungkin ibu-ibu di rumah juga kunyit gitu Bu ya, yang biasa bahasa internasionalnya itu kita sebut kunir. Itu selain dibuat soto atau kari, Bu mohon izin, itu kita tidak tahu nih biasanya dibuat jamu atau gimana. Ternyata kunyit tadi memiliki banyak sekali manfaat terkait dengan imunitas dan juga anti peradangan dan sebagainya Bu ya. Luar biasa sekali. Bahkan selain kunyit juga ada jahe, serai, kemudian juga tadi daun saga yang juga orang Amerika bilangnya sogok telek ya Bu Fahmi. Itu kita biasanya mengetahui bahwa itu dibuat mainan sama anak-anak kecil Bu ya di pinggir-pinggir jalan. Ternyata memiliki khasiat yang luar biasa hebatnya. Terima kasih sekali dan ibu-ibu yang di rumah saya harap masih tetap setia menonton webinar sampai dengan selesai karena masih banyak info-info menarik yang akan kami berikan. Baik Ibu mohon izin terkait dengan materi yang Ibu sampaikan tadi ada istilah imunomodulator. Yang ingin saya tanyakan Ibu, apa kaitan tanaman toga itu sendiri sebagai imunomodulator, apakah bisa? Dan apa saja tanaman toga yang mudah kita dapatkan bisa menjadi imunomodulator? Ya, terima kasih Bu Supri. Jadi ibu-ibu itu saat ini kan pemerintah memberikan atau menggalakkan ya program untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu kita bisa tanam semuanya rempah-rempah yang ada di Indonesia ini. Indonesia ini cukup luar biasa, sangat kaya raya. Jadi kalau saya kan harus meneliti ya kan, bukan harus meneliti, kita harus melihat apakah evidence base, apakah ada evidence base dari tanaman obat keluarga ini yang sudah diteliti, apakah betul sih dia itu meningkatkan imunitas? Ternyata memang betul. Begitu kita searching gitu ya, kita searching jahe gitu kan, jahe nama latinnya apa? Nah itu nanti akan kelihatan, gitu. Oh ternyata banyak sekali yang sudah meneliti jahe ini. Demikian juga dengan temulawak. Jadi temulawak pun sampai saat ini saya untuk pasien-pasien COVID itu saya juga menganjurkan untuk kalau tidak ada obat kurkuma yang namanya kurkuma itu segala macam lah. Yang penting intinya adalah kurmin ya. Itu boleh untuk merebus temulawak, boleh. Ya itu tadi, ternyata temulawak itu sendiri itu menghambat interleukin 6. Nah, sedangkan di COVID ini interleukin 6 itu sangat-sangat luar biasa gitu ya. Jadi ini kita bisa manfaatkan gitu ya. Saya ada di pelosok daerah yang sangat kecil karena kan memang cabang 2 ini luar biasa ya, ada di mana-mana. Saya tidak bisa ke dokter nih. Ya udah, oh ada temulawak nih kita gunakan. Tetapi ingat ya Bu Supri, ada gejala ringan, sedang dan berat. Sehingga kalau gejala sedang dan berat sebaiknya kita segera konsultasi ke dokter. Tetapi kalau ringan kita bisa rebus temulawak seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Fahmi. Kita rebus temulawak dengan campuran jahe, kunyit. Nah itu golongan empon-empon itu sangat berkhasiat untuk kita untuk menurunkan untuk meningkatkan stamina tubuh kita. Baik, terima kasih Ibu. Jadi Ibu mungkin sebelum kita pergi ke tenaga medis Ibu ya, mungkin pertolongan pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan mengkonsumsi atau memanfaatkan tanaman toga itu sendiri Ibu ya. Iya, betul Karena sekali. mungkin kadang fasilitas kesehatan dari rumah kita juga jauh begitu Ibu ya. Betul. Dan kondisi tidak memungkinkan, mungkin sedang hujan atau bagaimana. Jadi pertolongan pertama yang bisa Ibu-ibu gunakan adalah tanaman obat keluarga. Baik, sebelum saya membuka lain pertanyaan, izinkan saya menyapa Ibu-ibu Jala Senastri Cabang 2 yang sudah setia mengikuti acara webinar ini. Jala Senastri Ranting A Cabang 2 Korca Pasmar 2,
Gimana kabarnya ibu-ibu Jala Senastri Ranting A? Luar biasa. Kemudian ada Jala Senastri Ranting B, cabang 2 Korca Pasmar 2. Selamat pagi ibu-ibu Ranting B, luar biasa. Dan kemudian Jala Senastri Ranting C, cabang 2 Korca Pasmar 2. Ibu-ibu Ranting C, selamat pagi ibu. Luar biasa sekali antusiasnya. Dan terakhir adalah Jala Senastri Ranting D, cabang 2 Korca Pasmar 2. Alhamdulillah. Dan luar biasa tetap semangat ya ibu-ibu. Dan ternyata ibu dan juga Bu Fahmi, ternyata mitos itu benar ya Bu Fahmi. Karena konon katanya bahwa di tanggal 1 itu senyum para wanita itu lebih merekah dan lebih berseri-seri begitu Bu ya. Saya lihat dari tampilan layar ini begitu luar biasa sekali auranya Bu ya. Dan semoga nanti sampai dengan menjelangnya habisnya bulan tetap seperti itu ya ibu-ibu ya. Baik, tetap ceria, segar dan juga bersemangat. Dan mungkin kalau di atas tanggal 15 sudah mulai loyo, lemah, letih, lesu, jangan lupa segera mengkonsumsi minuman tradisional yang bisa kita manfaatkan dari tanaman toga. Baik, luar biasa sekali. Dan kita akan membuka line pertanyaan untuk ibu-ibu yang di rumah terkait dengan materi yang tadi sudah disampaikan oleh dua narasumber kita. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya bisa menekan tombol raise hand, kemudian menyampaikan identitas, nama suami dan juga identitas ranting. Silakan Ibu. Baik Bu Fahmi dan juga Ibu, sambil menunggu pertanyaan dari ibu-ibu, mungkin di belakang saya Ibu bisa disaksikan ada mbak-mbak cantik. Kita tanya, selamat pagi Mbak atau Ibu ya? Dengan Mbak siapa atau Ibu siapa? Selamat pagi, kami dari Ibu Syafira Novan, dari Ranting D. Alhamdulillah, berarti sudah berkeluarga Bu ya? Alhamdulillah Berarti sudah, anggota Ibu. Jala Senastri cabang 2 ya Bu ya? Luar biasa sekali. Iya. Dan Ibu pada pagi hari ini saya melihat dari tadi Ibu asik mengaduk-ngaduk sesuatu. Mungkin bisa dijelaskan kepada saya dan juga hadirin apa yang sedang dibuat Bu Novan ini ya? Siap. Mohon maaf, mohon izin Ibu. Kami sedang membuat minuman tradisional dari toga, jahe serai nama minumannya. Kami buat dari jahe dan serai yang kami geprek, lalu kami rebus dengan air, kami tambahkan sedikit gula, asam jawa, dan sedikit perasan jeruk nipis Ibu. Lalu Baik. kita tunggu sampai mendidih baru kami sediakan. Ternyata bukan hanya ayam saja yang bisa digeprek ya ibu-ibu, jahe dan serai juga bisa digeprek dan menghasilkan minuman yang luar biasa manfaatnya. Baik. Mungkin nanti kalau sudah mendidih bisa narasumber kita diberi incip begitu ya Baik. Bu Novan ya, Siap, biar Bu. tambah Kami segar dan sediakan. bugar. Baik, terima kasih. Selanjutnya ibu-ibu yang ingin bertanya, lain pertanyaan masih kami buka dan silakan menekan tombol raise hand dan juga menyebutkan identitasnya. Silakan untuk penanya pertama. Langsung pada penanya pertama. Dari Ranting B, Nyonya Hariri. Silahkan Nyonya Hariri. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Dan Ibu mohon izin ini terkait dengan daun kelor. Tanaman yang daunnya kecil tapi mungkin sering kita jumpai ya. Mungkin bisa dijelaskan dari segi farmasi dulu apa manfaat yang terkandung dari daun kelor. Bu Supri, jadi daun kelor itu menurut penelitian
itu dilaporkan mengandung zat gizi yang sangat tinggi. Salah satunya yaitu vitamin C-nya itu 7 kali lebih banyak daripada jeruk, kemudian kalsiumnya juga 4 kali lebih banyak dari susu, serta vitamin A-nya itu lebih banyak dari wortel. Seperti itu Bu Supri. Sehingga tanaman kelor ini mendapat julukan Life of Tree. Ya, seperti itu ya Bu Haris. Kandungan dari daun kelor sehingga bisa untuk meningkatkan imunitas. Baik, terima kasih. Mungkin dari Ibu bisa menambahkan dari segi medis seperti itu Ibu ya. Ya, betul sekali. Jadi segala macam bentuk buah-buahan, kemudian empon-empon, kemudian seperti daun kelor ini, seperti yang disampaikan oleh Bu Fahmi. Jadi memang sudah ada penelitiannya, bahwa dari penelitian itu ternyata memang betul nih bahwa dari senyawa-senyawa yang terkandung di dalam daun kelor ini, dia itu bisa meningkatkan imunitas dengan cara yaitu tadi menekan replikasi si virus itu sendiri, kemudian mematikan si virus itu sendiri, kemudian dia juga berguna untuk imunitas di masa pandemi ini. Terima kasih sekali, luar biasa sekali manfaat dari daun kelor. Ternyata daun yang ukurannya begitu kecil memiliki begitu banyak manfaat yang bisa kita gunakan untuk imunitas tubuh. Selanjutnya mungkin kita buka line pertanyaan kedua bagi ibu-ibu yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan atau menekan tombol raise hand seperti itu Ibu ya. Dan kemudian disampaikan identitas rantingnya. Silakan Ibu. Baik, penanya berikutnya. Dari ranting mana Ibu? Oh, dari Nyonya Evan. Silakan Nyonya Evan, disebutkan dari ranting mana dan pertanyaannya apa? Bu Evan, silakan Bu Evan. Terima kasih Bu Evan atas pertanyaannya. Ibu mungkin barusan yang ditanya adalah mengenai stres, izin Ibu. Mungkin bisa dijelaskan tentang stres dan bagaimana mengatasinya, izin. Ya, jadi untuk mengatasinya stres ya, mengatasinya dengan stres itu adalah kan banyaknya dengan kortisol ya, kortisol meningkat itu. Jadi kita bisa dengan temulawak, kemudian mungkin buah pala ya, Bu Fahmi ya. Buah pala itu juga bisa digunakan untuk menekan stres. Mungkin seperti itu dan jangan lupa untuk istirahat yang teratur, kemudian kita hindari hal-hal yang tidak menyenangkan, kemudian hal yang tidak menguntungkan bagi kita, seperti itu Bu Supri. Saya rasa itu Bu Supri. Baik, terima kasih sekali. Sebenarnya masih kami buka line pertanyaan, cuman karena terbatasnya waktu, line pertanyaan terpaksa kami tutup. Dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, terima kasih sekali sudah menyaksikan webinar pada pagi hari ini. Semoga info yang diberikan oleh narasumber kita sangat bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan rumah tangga dan juga sehari-hari. Baik, mohon izin Ibu dan juga Bu Fahmi, kami ucapkan terima kasih banyak telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih banyak atas segala info yang sudah diberikan. Luar biasa. Ibu-ibu hadirin yang saya banggakan, demikianlah materi yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Dan semoga kita semua dapat mengambil kesimpulan dan manfaat positif dari acara webinar pada pagi hari ini. Baik, ke pasar membeli jamu. Tiba-tiba ada yang berteriak, ingin hati terus bertemu, namun waktu berkata tidak. Kalau ladang banyak hama,
tak perlu bertani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan acara kami kembalikan pada pembawa acara. Baik, terima kasih untuk moderator kita hari ini, Nyonya Tunjung Supriyadi. Dan kami juga mengucapkan terima kasih tentunya kepada dua narasumber kita yang begitu luar biasa. Letkol CKM Koat Dr. Ade Netra Kartika, spesialis penyakit dalam, Marsvi Nasim, dan juga Ibu Fahmi Ardianti, Sarjana Farmasi Magister, Farmasi Apoteker, yang telah memberikan ilmu yang begitu bermanfaat bagi kita semua. Hadirin undangan yang teristimewa, agenda acara kita selanjutnya penyerahan cindramata. Kami mohon dengan hormat kepada Ketua Cabang 2 Korca Pasmar 2, Ibu Ade Rudi Marpaung, mohon berkenan untuk menyerahkan cindramata kepada narasumber kita, Nyonya Fahmi Taufik. Kami persilahkan. Baik, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk dua narasumber kita. Terima kasih, mohon izin Ibu, dengan segala hormat kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya marilah kita menyanyikan Mars Jala Senastri. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Baik, hadirin undangan yang berbahagia, serangkaian acara inti pada webinar kali ini telah usai dan untuk acara selanjutnya sesi foto bersama. Kami undang dengan hormat Ketua Cabang 2 Korca Pasmar 2, Ibu Ade Rudi Marpaung, Wakil Ketua Cabang 2, dan Ketua Ranting A sampai dengan D Cabang 2 Korca Pasmar 2, mohon berkenan untuk maju ke depan memposisikan diri untuk berfoto bersama dengan para peserta webinar kali ini. Baik, untuk layar pertama, kita hitung bersama. 3, 2, 1. Boleh bergeser ke layar selanjutnya. 3, 2, 1. Dan untuk layar terakhir, 3, 2, 1. Dan sekali lagi Ibu, 3, 2, 1. Dan terima kasih, mohon izin dengan segala hormat kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara webinar pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Saya Nyonya Zela Aris Darmawanto, pamit undur diri. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.